Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andani dengan NIM H03193114 dari kelas Biologi B angkatan 2019. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Fisiologi Hewan yang akan menjelaskan materi neuron, yaitu pengertian neuron, struktur neuron, jenis-jenis neuron, dan potensi akal. Baik, neuron adalah jenis tertentu dari sel yang khusus untuk menyimpan dan mengirimkan informasi. Neuron berfungsi untuk menerima, meneruskan, dan memproses menulis, memicu aktivitas sel tertentu dan melepaskan neurotransmitter dan molekul informasi lainnya. Sel saraf atau yang bisa kita sebut nama adalah sel yang merupakan satuan kerja utama dalam sistem saraf manusia. Struktur bagian dan bagian neuron. Yang pertama, dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolang bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan dari benang sel. Yang kedua, badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleolus anak inti. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Yang ketiga, akson neurit. Akson neurit adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Neurit mirip dengan dendrit, bedanya neurit hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Yang ketiga, selaput mielin. Yang keempat, selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput membungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan letupan di antara dua segmen disebut nodus nukleat. Yang kelima, sel sensuan. Sel sensuan adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemuannya, yaitu Tenderskan, seorang ilmuwan dari Jerman. Sel sensuan akan menghasilkan lemak yang membungkus neurit berkali-kali lipat sampai terbentuknya selubung mielin. Yang keenam, nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Yang ketujuh, sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antara neuron sehingga memungkinkan terjadi pertukaran informasi antara neuron tersebut. Berikut jenis dan fungsi neuron sel saraf. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor intermediate. Yang pertama, neuron sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantar impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini sering juga disebut dengan sel saraf indera. Yang kedua, neuron sel saraf motorik. Sel saraf motorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sel sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar, sehingga tubuh akan menanggapi rangsangan tersebut dengan bergerak atau menghasilkan suatu produk sekresi. Yang ketiga, sel saraf konektor. Sel saraf konektor atau intermediate asosiasis ini merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lain yang terdapat di dalam sistem saraf pusat.
Selanjutnya yaitu potensial aksi. Potensial aksi adalah sinyal listrik yang bergerak ke bawah akson neuron. Akson dilapisi dalam selubung mielin yang mirip dengan isolasi pada kabel listrik, memungkinkan sinyal untuk melakukan perjalanan lebih cepat. Ini membawa sinyal listrik ke terminal presinaptik yang kemudian berkomunikasi dengan neuron lain. Antara dua neuron ada gap yang disebut sinaps. Ketika terminal resinaptik pada neuron menerima sinyal dari potensial aksi, ia akan mengirimkan bahan kimia yang disebut neurotransmitter ke sinaps. Bahan kimia ini diserap oleh neuron lain. Neurotransmitter adalah mekanisme untuk mengirimkan sinyal antara neuron. Potensial aksi disimpan ketika ion yang berbeda melintasi membran neuron. Stimulus pertama-tama menyebabkan saluran natrium terbuka karena ada lebih banyak ion natrium di bagian luar dan bagian dalam neuron negatif relatif terhadap bagian luar. Ion natrium masuk ke dalam neuron. Ingat, natrium memiliki muatan positif sehingga neuron menjadi lebih positif dan terdepolarisasi. Dibutuhkan waktu lebih lama untuk saluran kalium untuk dibuka. Ketika mereka terbuka, kalium keluar dari sel, membalikan depolarisasi juga pada sekitar waktu saluran natrium mulai menutup. Itulah dari penjelasan saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.